Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mirna Sari, Giptia Nindita, Waylin dari kelas 4B akan menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yang terdiri dari pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, jenis tenaga pendidik dan kependidikan, pengadaan dan pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan profesional tenaga pendidik dan kependidikan, serta pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris management yang dikembangkan dari kata to manage yang artinya mengatur atau mengelola. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Jenis tenaga pendidik. 1. Guru. Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 tentang guru dan dosen yaitu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 2. Dosen. Dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Konselor. Konselor adalah pendidik bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan. Konselor pendidikan merupakan salah satu profesi yang termasuk ke dalam pendidik, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. 4. Pamong belajar. Pamong belajar adalah pendidikan yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model di bidang pendidikan non-formal dan informal sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/3 Romawi/PB tahun 2011. Sebagai pendidik, pamong belajar dituntut untuk menguasai 4 kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 5. Widya Iswara. Widya Iswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan diklat pemerintah. 6. Tutor. Tutor adalah orang yang memberi pelajaran, membimbing kepada seorang atau sejumlah kecil siswa dalam pelajarannya. Tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar siswa dapat efisien dan efektif dalam belajar. 7. Instruktur. Instruktur adalah seorang yang bertugas melakukan pembinaan terhadap peserta dalam forum pelatihan. 8. Fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Selanjutnya, jenis tenaga kependidikan dilihat dari statusnya. Yang pertama, pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil adalah salah satu jenis kepegawaian negeri di samping anggota TNI dan anggota Polri.
Pegawai negeri adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, guru tidak tetap. Penjelasan mengenai guru tidak tetap yaitu kewenangan bertumpu kepada kepala sekolah, baik pengangkatan juga pemberhentian, menandatangani kontrak kerja selama jangka waktu tertentu, setahun atau lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dibiayai atau digaji berdasarkan sumbangan dari masyarakat dan tunjangan fungsional 200.000 per bulan khusus yang memenuhi kuota 24 jam dengan berbagai pertimbangan, baik itu jam mengajar dari beberapa sekolah, sebagai wali kelas, pembina eskul, tim IT sekolah, staf, dan jabatan lainnya dalam koridor pendidikan. Tunjangan fungsional adalah jasa baik Pemda walaupun legal akan tetapi tidak masuk dalam kategori dari pembiayaan APBD. Guru tidak tetap adalah guru yang tidak masuk anggaran APBN dan APBD. Yang ketiga, guru bantu. Guru non-PNS yang berkedudukan sebagai pegawai Departemen Pendidikan Nasional Pusat ditugaskan secara penuh di sekolah dan pengangkatannya dilakukan melalui program pengadaan guru bantu berdasarkan kontrak kerja selama 3 tahun. Yang keempat, tenaga sukarela. Merupakan tenaga kependidikan non-guru yang memiliki honor yang relatif kecil. Di tingkat sekolah menengah, pengelolaan secara administratif, personel atau kepegawaian ada pada urusan tata usaha atau wewenang yang diberikan oleh kepala sekolah, sedang di sekolah dasar, semua urusan dipegang oleh kepala sekolah. Tugas tenaga pendidik, guru, dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 dijelaskan tentang tugas dari tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu Pasal 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pasal 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pasal 6 disebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jenis tenaga kependidikan. Jenis tenaga kependidikan dilihat dari jabatannya. Yang pertama, tenaga struktural. Merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pemimpin yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Kedua, tenaga fungsional. Merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional yaitu yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis pendidikan. 3. Tenaga teknis. Merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntun kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Yang ketiga ada pengadaan dan pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan. Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan dengan kegiatan rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap.
Untuk mendapatkan tenaga kependidikan dan pendidik yang berkualitas serta memenuhi prinsip the right man on the right place, maka dilakukan kegiatan perekrutan yang diawali dengan kegiatan seleksi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan orientasi dan penempatan. Sebelum dilaksanakan seleksi, terlebih dahulu ditetapkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan tertentu. Pada umumnya, kualifikasi meliputi keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, dan lainnya. Pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan kegiatan rekrutmen. Tahapan dari proses rekrutmen ialah yang pertama ada seleksi. Seleksi adalah kegiatan memilih calon tenaga yang dilaksanakan melalui kegiatan seleksi administratif, tes tertulis, tes psikologis, wawasan, dan tes kesehatan setelah calon dinyatakan lulus. Yang kedua ada tes. Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau kategori-kategori yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Yang ketiga ada orientasi. Orientasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan kepada pegawai baru terhadap lingkungan kerja, tugas-tugas dan personal yang ada di lingkungannya. Tahapan seleksi yaitu ada praseleksi, melibatkan kebijakan dan penetapan prosedur seleksi. Yang kedua ada seleksi, merupakan pengajuan seleksi dan implementasi aturan yang ditetapkan pada tahap 1. Dan yang terakhir ada pasca seleksi, tahapan di mana terjadi penolakan atau penerimaan pelamar yang melibatkan daftar kemampuan pelamar, bagian personalia, pemuatan kontrak, dan penempatan pegawai. Dan yang selanjutnya ada proses tes adalah sebagai berikut. Yang pertama ada screening lamaran. Screening lamaran yaitu seleksi kandidat dapat dan harus dilakukan dengan membaca surat-surat lamaran mereka. Dari informasi yang diberikan dalam surat lamaran dapat dicek secara kasar apakah pelamar terdapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan atau tidak. Lamaran yang dianggap memenuhi persyaratan dan yang tidak kemudian dipisahkan dan disimpan dalam file yang berbeda. Yang kedua ada tes mengisi formulir lamaran. Pada tahap kedua ini, proses seleksi yang dilakukan adalah meminta pelamar mengisi sendiri formulir lamaran yang telah disiapkan oleh perusahaan. Bila pekerjaan yang dilamar menurut kemampuan bahasa Inggris, formulir tersebut harus dipersiapkan dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ada tes kemampuan dan pengetahuan. Tes yang akan diberikan tergantung pada persyaratan yang ditetapkan untuk tiap jabatan dan tingkatan dalam organisasi seperti tes psikologi, tes kemampuan dan keterampilan teknis, dan tes pengetahuan umum. Dan yang keempat ada wawancara. Wawancara merupakan bagian dan kegiatan seleksi yang memegang peranan penting. Tujuan dari wawasan seleksi adalah mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang calon yang bersama dengan tes akan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan calon yang akan dipilih. Selanjutnya ada pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Tahun 1999, pokok-pokok kepegawaian terdapat klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada pegawai negeri, yaitu mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat dengan gaji menurut peraturan pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam satu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang. Yang kedua ada pegawai negara. Pegawai negara yaitu pegawai atau pejabat-pejabat yang diangkat untuk menduduki jabatan negara untuk satu periode tertentu.
kayak misalkan presiden, menteri, anggota DPR, MPR, kepala daerah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan guru itu harus memenuhi syarat, yaitu ada 4 syarat. Syarat yang pertama ada berijazah paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 dan bersertifikat pendidik. Yang kedua, pangkat paling rendah penata muda golongan ruang 3A. Memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Yang keempat, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Yang selanjutnya ada pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan guru dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memiliki pengalaman sebagai guru paling singkat 2 tahun. Dan yang ketiga, usia paling tinggi 50 tahun. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional dengan ketentuan sebagai berikut. Pengangkatan PNS pusat dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional guru yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pengangkatan PNS daerah dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional. Guru ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Dan yang keempat itu ada pengembangan profesional tenaga pendidik dan kependidikan. Hak dan kewajiban tenaga pendidik dan kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru itu berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, untuk kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Memperoleh rasa aman dan jasmani keselamatan dalam melaksanakan tugas, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Nah, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan estetika. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Pengembangan adalah mewakili suatu investasi yang berorientasi ke masa depan dalam diri tenaga pendidik dan kependidikan. Pengembangan didasarkan pada kenyataan bahwa seseorang tenaga pendidik dan kependidikan akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dan suksesi posisi yang ditemui selama karirnya. Ada tujuan utama diklat dan pengembangan, yaitu ada 5. Yang pertama, memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian para tenaga pendidik dan kependidikan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, mengurangi waktu belajar bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang baru agar memiliki kompetensi yang dipersyaratkan oleh profesinya. Yang ketiga, membantu memecahkan persoalan pendidikan. Yang keempat, mempersiapkan tenaga pendidik dan kependidikan untuk kepentingan promosi dan perkembangan karirnya. Dan yang terakhir ada memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 23 Ayat 1, pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. Yaitu kompetensi pendidik atau guru ada 4. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang ketiga ada kompetensi sosial, dan yang keempat ada kompetensi profesional. Prinsip profesi guru pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Bab 3 Pasal 7, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip. Sertifikasi guru dan pendidikan profesi guru mengutip beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu Pasal 1 butir 11, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Pasal 8, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 11 butir 1, sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Pasal 16, guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah. Dapat disimpulkan, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kualifikasi akademik guru PAUD atau TK atau RA ya. Guru pada PAUD, TK, RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, kualifikasi akademik guru SD atau MI. Guru pada SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan SD, PGSD atau PGMI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Dan yang ketiga ada kualifikasi akademik guru SMP atau MTS.
atau bisa juga bentuk lainnya yang sederajat. Harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1, program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi juga. Dan yang keempat itu ada kualifikasi akademik guru SMA atau MA atau bentuk sederajat lainnya. Harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau sarjana S1, program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Selanjutnya adalah pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Pemberhentian dan pemensiunan merupakan konsep yang hampir bersamaan, yaitu sama-sama terjadi pemutusan kerja. Istilah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja digunakan pada lembaga pemerintahan atau bagi pegawai negeri. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan atau undang-undang atau keinginan karyawan sendiri. Pemberhentian menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah: yang pertama, dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia, telah mencapai batasi usia pensiun, atas permintaan sendiri, tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani dan atau rohani. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan. Yang kedua, dosen diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Batas usia seorang PNS untuk mendapatkan pensiun adalah 56 tahun. Batas usia ini dapat diperpanjang menjadi 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan ahli peneliti, guru besar, lektor kepala dan lektor, jabatan lainnya yang ditentukan Presiden. 60 tahun bagi PNS yang memangku jabatan eselon 1 dan eselon 2, pengawas, guru sekolah menengah sampai dengan SMTA, kepala sekolah dan pengawas. 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan sebagai hakim.